Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar Android untuk buat API ya. Nah, di sini kita bakal buat API, bukan buat API, tapi menghubungkan dengan API. Nah, itu. Untuk itu, kawan-kawan di Android Studio-nya jangan lupa buat new project dan empty activity ya. Gitu. Eh, eh, nah, untuk minimum SDK-nya teman-teman silakan atur sendiri. Nanti teman-teman minimum SDK-nya berapa? Ini belum kelihatan. Nanti habis ini saya lihatin ya. Oke, belajar API. Nah, di sini. Ini apa kegedean ya? Hmm. Oke, jadi di sini ini si loading. Hal yang pertama dilakukan adalah mengkonekkan dengan ini masih loading dulu. Oke, sambil kita menunggu build. Nah, untuk kecepatan build-nya sendiri ini sesuai dengan koneksi dan juga apa ya namanya tuh dan juga ini teman-teman eh, kecepatan laptop teman-teman gitu. Tidak cuman ya itu doang gitu. Tidak cuman koneksi doang, tapi juga laptop teman-teman juga mengaruh di situ. Ini kita cek dulu masih loading. Ini saya tidak tahu nih berapa lama nih. Ini udah 2 menit. Oke, ini udah. Ya udah. Kalau kawan-kawan lihat di Gradle scriptnya, di Gradle scriptnya, di build.gradle, teman-teman di sini tambahkan dependensi yang saya kasihkan. Ini ada di kolom komen. Nanti teman-teman silakan lihat sendiri di kolom komen. Tinggal di paste di sini ya. Nah, ini kalau udah diklik sync now. Oke, udah. Oke. Dan untuk langkah pertama adalah kita harus mengaktifkan eh nih di sini. Kita harus allow internetnya ya, users permission Android name access internet. Oke, udah. Jadi kita harus eh, ngasih permission untuk aplikasi ini mengakseskan internet. Nah, jadi yang terjadi itu biasa teman-teman. Jadi untuk akses kontak, mengakses internet, mengakses phone, dan lain-lain itu di permission di sini, ya. Oke, udah. Kemudian kita buat layout dulu, ya. Nah, di layout ini kita bakal buat hmm, layout untuk row-nya dan
apa sih namanya untuk activity main-nya. Nah, di situ kita bakalan buat di situ gitu. Nah, di sini kita bakal buat custom row. Ini kelihatannya kayak gimana di sini? Custom row. Oke, ini masih loading. Kita langsung ke bagian kodenya. Pilih bagian kode. Itu ada desain, ada kode. Saya milih bagian kode. Terus saya minimize lagi dulu aja. Nah, ada ini split, ada desain, ada kode. Nah, saya milih bagian kode di sini. Nah. Terus kita buat dulu aja filenya di sini. File namanya tuh custom row. Custom row. Code view ya. Custom row. Custom row. Pilih bagian kode lagi. Cut view. Nah, saya milih cut view di sini Android. Oke, udah. Untuk di bagian sini match parent udah, Android layout, height udah, Android. Nah, saya enter dulu di dalamnya ini ya. Di dalam Android Acting di sini. Di dalam masih kurung yang ini. Nah, di sini saya enter sekali tadi. Kemudian Android layout width. Coba langsung width aja. Pakai kontrol spasi ya. Layout width. Oh, udah. Layout width udah. Di atasnya ini diginiin aja biar rapi. Untuk headnya saya wrap konten. Cut view. Cut use compact padding. Nah, ini kalau masih teman-teman error gini, coba Alt Enter. Tapi tidak pakai compact padding juga nggak apa sih. Pakai nggak ya? Coba Alt Enter aja. Oke, udah. Oke, biar Alt Enter biar nambah di situ. Rest autonya udah di dalamnya sini, kemudian kita tambah relative layout. Buka relative layout. Match parent with wrap content. Nah, ini di sini kita juga tutup. Nah, gitu.
Di dalamnya di sini kita isi dengan image view. Android width-nya itu match parent web content. Android ID cover image. Ini parent start. True. Parent top true. Ini KPR tadi. Oke. Android scale type center crop. Oh, ini belum dikasih ID ya, cut view-nya. Kasih ID. Android ID cut view ku. Nah, untuk cover image-nya udah, ini udah sip. Kemudian setelah ini kita ke activity main-nya dulu. Kita tampilannya dulu ya. Nah, di activity main-nya ini sendiri mana ini main activity? Oh, nih. Constraint layout udah. Kita di sini menggunakan recycle view. Nah ya. Recycle view. Sip. Di sini match parent kita penuhin width sama height-nya. Kemudian kita isi dengan Android layout height. Udah layout ID. ID dulu. ID. Saya kasih nama CS recycler view. PP layout kita constraint bottom to bottom of parent. Oke, constraint left to left. Layout constraint left to left, ini juga parent. Setelah itu constraint top to top of parent juga. Oke, udah ya untuk di situ ya. Nah, setelah ini kita bakalan buat yang namanya model. Nanti untuk link API-nya sendiri nanti bakalan saya liatin di API yang mana yang dipakai. Ya. Itu nanti ada di komentar, ada di deskripsi. Nanti saya kasih di deskripsinya. Ya.
Nah, sekarang kita buat yang namanya apa sih namanya tuh, model kelas foto data. Nah, kita buat package dulu ya, namanya foto data package model. Hmm. Hmm. Jadi kita coba jalankan. Nah, add serialist name. Jadi pada saat teman-teman jalankan add, kalau tidak muncul coba kontrol spasi. Kalaupun, nah nanti album kita masukkan dengan album ID, kemudian deklarasikan private integer album ID. Itu untuk album ID-nya ya. Juga sama nih buat ID-nya. Nah, ID private integer ID. Nah, ada album ID, ada title URL, ada thumbnail URL. Apa lagi ya? Title. Private untuk title kita gunakan string. Album ID title, URL, private string URL, source name, thumbnail URL, private string URL, thumbnail URL. Nah, habis itu kita buat yang namanya buat ini nih, konstruktor ya. Ini kita buat integer album ID, integer ID, string, title, string, URL, string, thumbnail URL, dan kemudian this album ID, this ID dengan ID, this title sekarang. Nah, ini kenapa ya teman-teman? Ini jadi kita bakal nanti ngisinya dari sini album ID ini ke sini bakalan masuk ke variabel this itu kelas yang ini, berarti kelas yang ini variabel yang ini. Nah, jadi nanti dikirim ke sini, kemudian ini bakalan ngisi ke kelas yang ada album ID di sini. Nah, kayak gitu. Kemudian this apalagi ya, URL this thumbnail URL. Oke. Nah, setelah ini kita bakalan buat setter sama getternya ya kawan-kawan. Nah, fungsi dari setter sama getternya ini apa? Nah, saya coba set album ID sama get album ID. Nah, kontrol spasi aja ya. Ya cepat. Kontrol spasi. Pertama tulis misalnya kita mau apa? Nih ya. Ini shortcutnya nih. Jadi kalau kawan-kawan cepat-cepat ngoding. Set ID. Nah, tulis aja set tuh. Ada tuh. Nah, nanti ini sebuah fitur dari Java sih. Jadi public void set ID integer ID dia ngisi ke untuk ngeset nilai ID yang ada di kelas foto datanya. Nah, kayak gitu. Kemudian get ID kemudian
set title, kemudian kita get ini. Get itu nanti kita dapatkan nilai yang ada di variabel foto datanya ini. Kemudian get id, kemudian set ini get title belum ya, get title, set url, get url, set thumbnail url, get thumbnail url. Udah berarti. Nah, untuk kelas model di foto data ini udah ya. Sekarang kita buat untuk sebuah instance untuk melakukan sebuah network request ke REST API dengan retrofit. Nah, kita perlu membuat instance dengan retrofit builder class. Nanti dikonfigurasikan ke base URL. Nanti untuk URL API yang kita gunakan nanti ada di kolom deskripsi. Nah, pertama kita buat kelas yang namanya API client. Kita buat package baru namanya service. Services. Kita kasih nama API client. Kita kasih nama API client. Nah, ini kita di sini. Tunggu, kelihatan enggak sih? Oke. Public static retrofit. Oh, ini saya tipe ya. Public static retrofit, kemudian retrofit. Kemudian public kita buat static final string base URL. Oke, nanti base URL-nya ini kita isi dengan ini base URL-nya ya. Saya copy. Nah, situ base URL-nya. Ini URL yang kita pakai ya, kawan-kawan. Kemudian public kita buat public static ini buat retrofit get retrofit instance. Jika retrofit sama dengan null, retrofit di sini retrofit untuk base URL kita ambil dari variabel base URL tadi yang di atas ini udah. Kemudian kita nah, kita nanti ada pengembalian nilai
untuk retrofitnya sini return retrofit. Oke. Nah, ini untuk API client juga udah selesai. Nah, eh, setelah ini kita buat instance, bukan instance tapi interface. Nah, interface dengan nama get service. Klik kanan, new Java class, kemudian pilih interface. Nah ya, di folder services klik kanan, new, saya ulangi. Tadi new Java class, pilih interface, ya, biar nggak salah. Kasih nama get service. Nah, lihat ini public interface get service. Nah, kalau misalnya tiba-tiba salah kan buatnya kelas, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tinggal ininya dari kelas ganti ke interface aja. Nah, nanti di sini cuman ada berapa baris coding dua kalau nggak salah. Kita get dulu, get service-nya. Kita mau ngambil service yang mana nih? Oh, ngambil service photos. Nah, nanti kita call listnya. Foto data. Oke, kemudian get al foto sip. Kita ngambil banyak foto. Nah, eh, get ini mendefinisikan alamat dari base URL menuju lokasi JSON. Nah, setelah ini kita bakalan buat adapter untuk masukkan data ke dalam recycle view. Nanti sebelum data itu ada. Nah, nanti kita masukkan ke adapter dulu untuk nampung datanya. Nah, kita buat namanya custom apa? Custom adapter aja. Oke, kita buat namanya custom adapter. Kita buat di sini ya. Di belajar API new Java class, kasih nama custom adapter. Public class custom adapter. Kita extends recycle view adapter custom adapter dot custom view holder. Oke, sip. Ini tinggal implement method. Nah, jadi 3 private list ini di bagian ujung sini kawan-kawan kan ada merah-merah tuh. Nah, itu tinggal diklik aja tuh. Kan ada lampu, tanda lampu merah-merah. Ada lampu, kemudian pilih implement method. Kelihatan kan? Nah, di sini di OBS saya mungkin tidak kelihatan, tapi di teman-teman kelihatan ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Saya tidak pakai ini, tidak pakai apa override-nya. Saya tulis aja nih. Terus foto data, kemudian data list.
Oke, ini yang merah jangan lupa di alt enter aja, itu tinggal import class, kemudian private, konteks, kemudian konteks. Nah, di sini kita buat public custom adapter, kita buat konstruktornya konteks, konteks list foto data, kemudian isi ke data list. Save. Ini tab sekali lagi, this data konteks, this konteks sama dengan konteks, kita isi dari konteks, kemudian this data list. Oke. Oke, kemudian kita buat kelas custom view holder extends recycle view view holder. Kemudian kita buat public final. Nah, kita buat viewnya. Ini walaupun masih merah tidak masalah, nanti kita make view, kemudian cover image. Nah, setelah itu custom view holder, buka tutup kurung biasa, kemudian tutup kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ini kita ngerjain perintahnya view item view super item view mview item view, kemudian cover image nanti kita ambil dari di mview find by id cover image. Nah, kita ambil dari sini. Oke. Setelah itu kita buat udah di sini override add override. Nah, tapi kalau kawan-kawan udah pakai override yang langsung dari Java-nya, dari Android Studio-nya juga enggak apa-apa, bisa. Paling nanti disesuaikan aja codingan di dalamnya gitu. Itu lebih cepat. Jadi kalau kawan-kawan ujian ataupun ngoding ngajain project itu bakalan lebih cepat. Nah, di sini public custom view holder. Ini C-nya saya tipe kayaknya nih. Oke, udah benar. Buka kurung, kemudian tutup kurung kawal, tutup di dalam tutup kurung kawal. Tapi sebelumnya di sini dulu, jadi kita view group parent integer, kemudian view type. Nah, ini layout in Flutter, layout in Flutter .from. Nah, kemudian parent get context. Oke. Ini view layout in Flutter, dia ngisi ke kemana mau diisi, layout custom row. Kemudian parent false. Dah,
Kemudian kita balikkan nilainya, custom view holder. Oke, nah nanti kita buat on-bind view holdernya juga setelah ini. Kita tambahkan override-nya dulu. Public void on-bind view holder, custom view holder. Saja Bastion Picasso builder new Picasso builder context. New oke, http tree downloader, di dalamnya dari konteksnya. Oke, builder load get, ini posisinya get thumbnail URL. Placeholder, kemudian r. Di placeholdernya ini kita ngambil placeholdernya, untuk errornya juga kita ngambil pakai IC launcher background juga. Kemudian dot into folder dot cover image. Nah, kemudian override public integer get item count return data list size. Oke. Nah, setelah ini kita tahapannya adalah ngoding di main activity-nya. Untuk coding di main activity-nya, ini nanti di Android itu, jadi yang pertama di running, ini turun-turun ya, soalnya laptopnya saya pangku. Udah ya, kita temukannya juga udah. Panas juga ya laptop di pangku nih. Nah, ini kita bakalan private custom adapter. Kemudian kita deklarasikan dulu nih adapter-adapternya nih. Private recycle view. Kemudian progress dialog juga. Oke.
Oke, nanti di dalam create di sini kita tambahkan dulu progress dialog sama dengan new progress dialog set message loading. Kemudian progress dialog kita lihatkan. Oke, nah setelah ini kita azan ya, bentar lagi lah, ini dikit lagi selesai. Get service, ini saya agak cepat. Get service, kita buat service, kemudian API client dot get retrofit instance dot create, kemudian get service oke, ini tipe kayaknya get service dot class. Call list, kemudian foto data, kita panggil call service dot get all photos. Oke, di sini ala enter ya. Nah, oh, retrofit call juga ada ini nih. Oke. Kemudian call dot enco new, kita callbacknya callback list foto data. Nah, progress dialog dot dismiss, sini generate data list response dot body. Nih buat generate data list nih. Nanti kita buat fungsi generate data listnya di bawah. Kita kemudian kalau gagal kayak gimana? Progress dialog dot dismiss. Nanti kalau gagal kita munculin teks di main activity ini. Activity this ada yang salah. Nah, coba lagi. Kemudian mana ini? Oke, kembali lagi. Terus length shot kita tampilkan seperti ini. Nah, di bawah public create void ini, di bawah create ini, nah ini kan ini di sini kita enter. Ini jangan sampai salah meletakkan fungsi baru. Kemudian private void generate data list. Kita buat list
Nah, ini cycle view, kemudian kita dapatkan by id r.id cs cycle view. Custom adapter di sini, kemudian foto list. Oke, kemudian layout manager. Nah, linear layout manager, main activity.this. Nah, di cycle view kita set untuk layout managernya, set layout manager, kemudian di sini layout manager. Oh, salah nih, layout manager mana? Nah, di cycle view set adapter kita isi dengan adapter. Oke. Nah, ini udah selesai. Nah, ini udah selesai untuk codingannya. Jadi kawan-kawan bisa ikutin di sini untuk dependensinya juga nanti saya cantumkan di kolom komentar. Ya, terima kasih. Nanti ini udah selesai, jadi silakan coba running, nanti kasih tahu hasilnya ya. Kasih tahu, silakan WA atau komen aja ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.